Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya Opan Ali Akbar yang bakalan ceritain cerita horor buat kalian. Tapi sebelum lanjut, kalian klik subscribe dulu dong dan nyalain tombol notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita horor di channel YouTube Omah Wiwin Official. Hari ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Tamu yang Tak Diundang. Jadi awal cerita, di suatu pulau yang jauh di sana hiduplah sebuah keluarga yang sangat harmonis. Mereka beranggotakan 8 orang di dalam rumah tersebut, yang terdiri dari Uyut laki-laki yang bernama Zain, yang mempunyai anak perempuan yang bernama Omah Yani, dan Omah Yani ini mempunyai 2 anak laki-laki yang bernama Kiko, yang sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ibu Rahma. Mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu bernama Riri berusia 10 tahun, anak perempuan bernama Tata, anak laki-laki yang berusia 8 tahun, dan Jini yang berusia 3 tahun. Satu lagi, Ibu Yani mempunyai anak yang bernama Eren, dan dia masih belum menikah, yang berusia 32 tahun. Kejadian bermula ketika Ibu Rahma sedang melihat sosial media, yaitu tentang pemandian yang menyatu dengan alam. Tentunya Ibu Rahma ini memang suka sekali mengajak anaknya berenang pada saat liburan sekolah itu tiba, gitu, untuk menrefresh atau menyegarkan atau menyenangkan anak-anaknya dari aktivitas sekolah yang mungkin terasa sangat jenuh buat anak-anak. Ketika Ibu Rahma sedang melihat sosial media, lalu dia melihat satu kolam renang yang menurut dia keren dan bagus, karena kolam renang ini konsepnya menyatu dengan alam gitu. Jadi seperti semi sungai gitu, bisa dijadikan tempat bermain buat anak-anak gitu. Akhirnya Ibu Rahma ini mengajak orang yang berada di rumah untuk berkunjung ke sana. Dari ajakan itu, yang mau hanya ketiga orang anaknya dan ibu mertuanya dari yang bernama Ibu Yani. Akhirnya mereka membuat rencana untuk pergi bersama ke tempat pemandian tersebut, karena Ibu Rahma ini senang dengan konsepnya, yaitu menyatu dengan alam. Lalu mereka keesokan harinya menyewa mobil, karena jaraknya cukup jauh dan orangnya pun yang ikut 5 orang. Jadi satu-satunya kendaraan yang bisa sampai ke sana dengan cepat yaitu hanya menggunakan mobil. Mereka keesokan harinya menyewa mobil dan berangkatlah mereka menuju tempat pemandian tersebut. Sesampainya di sana, kurang lebih perjalanan 1 jam 15 menit atau 1 jam 20 menit. Cukup lumayan jauh kalau menggunakan kendaraan seperti itu ya, jaraknya dari rumah. Lalu mereka sampai di sana, mereka seneng, happy, karena
tempat itu merupakan tempat yang pertama kalinya yang mereka kunjungi selama mereka tinggal di tempat tersebut. Mereka happy, dan sebagai seorang ibu, Ibu Rahma mengambil beberapa momen seperti foto, video untuk mengabadikan bersama keluarga. Karena mereka sangat antusias, bahagia, senang, dan itu merupakan kenang-kenangan yang harus diabadikan oleh ibunya, yang mungkin akan menjadi cerita suatu hari untuk anak-anaknya bersama omahnya. Mereka liburan di sana, mereka happy, mereka pokoknya seneng lah di sana, karena konsep pemandiannya itu di sana menyatu dengan alam. Jadi banyak pohon yang besar dan rimbun. Jadinya yang kita tahu bahwa kita tinggal sendiri ya di tempat-tempat seperti itu. Pasti ada saja makhluk yang tidak kita bisa lihat dengan mata kita. Setelah mereka liburan di sana, berenang, mandi, mereka akhirnya pulang ke rumah. Mereka pulang sekitar jam 8:30 ke rumah menggunakan mobil, lalu disambut oleh ayahnya di rumah dan adik dari Mas Kiko, yaitu Mas Eren. Mereka disambut karena rumah juga sudah dibersihkan, dipel, jadi mempersiapkan mereka untuk istirahat, karena mereka tahu bahwa kakak dari perempuan, kakak ipar dari Mas Eren ini akan pulang, jadi diberesin dari rumahnya. Setelah itu mereka tidur, ganti pakaian tuh, lalu tidur. Nah, kejadian aneh ini baru terjadi ketika mereka semua sampai di rumah. Di dalam rumah ada 3 kamar. Kamar Uyut Zain itu ditiduri oleh Uyut Zain. Itu di dalam kamar Uyut Zain itu terdapat kamar mandi. Yang kedua itu kamar dari Abang Kiko dan Ibu Rahma. Di sini biasanya anak yang paling kecilnya tidur bersama mereka. Nah, yang satu ini kamar anak perempuan mereka yang paling besar, bernama Riri. Tapi kamar ini jarang sekali ditiduri karena biasanya buat menaruh pakaian-pakaian mereka untuk ganti. Jadinya satu kamar ini hanya untuk digunakan untuk ganti baju atau untuk menaruh pakaian mereka sekolah. Mereka tidur di depan TV di ruang tamu yang cukup besar. Di situ ada anaknya yang paling besar, yaitu Riri, dan Abang Tata. Di situ mereka tidur bersama omah mereka, yaitu Omah Yani. Nah, di situ mereka tidur bertiga karena anaknya Omah Yani yang bernama Abang Eren belum ngantuk, karena Abang Eren sedang ngobrol dengan Abang Kiko di Beruga. Kalau kalian tidak tahu Beruga, mungkin kita sebut aja teras. Nah, mereka sedang ngobrol, obrolan anak-anak dewasa lah, ngobrol. Setelah itu Abang Eren merasakan
ngantuk. Lalu memutuskan untuk tidur. Dia pamit sama abangnya yaitu Kiko. Bang, saya tidur dulu bang, udah ngantuk. Oke deh, kata abangnya, abang Kiko. Udah tidur sana. Ketika abang Eren tidurnya bang Eren ini di depan TV bersama Ibu Yani dan dua keponakannya. Mereka tidur situ. Dan ketika lihat ke atas plafon rumah, bukan plafon ya, langit-langit. Ketika tidur melihat ke langit-langit atas. Nah, di sini Eren merasakan hal yang aneh. Karena seperti langit-langit di rumah itu seperti ada tikus gitu. Kalau tikus mungkin dia berpikir wajar ya. Akhirnya dicuekin deh tuh. Bunyinya seperti ini. Kredek gitu. Di langit-langit rumah. Lalu Eren bilang kepada ibunya yaitu Ibu Yani. Ibu Yani, "Mah," dia bilang gitu, "Mah, ini kenapa ya? Kok langit-langit rumah bunyinya kayak gitu? Kayak diketok-ketok orang dari atas gitu." Soalnya kejadian itu sudah lebih dari 5 menit. Kalau memang tikus berantem, itu kemungkinan pertama. Terus kalau misalnya tikus itu lagi makan, itu mungkin saja. Nah, lalu karena si Eren ini penasaran, akhirnya Eren menemui abangnya yang sedang duduk di berugah. Dia mengatakan kepada abangnya, "Bang, ini kayaknya ada yang aneh gitu." Terus abangnya menjawab, "Aneh kenapa?" "Ini kayaknya ada tikus deh di langit-langit rumah, di ruang tamu. Tapi kok nggak pergi-pergi gitu. Biasanya tikus itu mungkin sedang makan atau berantem itu nggak lama. Kalau kita usir aja pakai kita gertak itu biasanya kabur mereka. Tapi ini enggak, diem aja di satu tempat di langit-langit rumah." Lalu setelah itu abangnya penasaran. Oke, karena abangnya penasaran, akhirnya Eren disuruh mengambil tangga untuk melihat di dalam langit-langit rumah. Eren pun merasa aneh, takut, dan bingung. Bercampur semua perasaan itu menjadi satu. Bagaimana tikus bisa diam di satu tempat itu dalam hal yang mengganggu seperti menggigit atau berantem? Karena yang biasanya Eren tahu ketika tikus ditepuk itu pasti dia kaget dan kabur. Tapi ini tidak. Nah, lalu Eren mengambil tangga dari rumah samping, terus membawa senter. Abangnya Eren, yaitu abang Kiko, memegangin tangga tersebut, lalu menyuruh Eren untuk naik ke atas. Tapi yang anehnya, ketika dia masuk ke langit-langit rumah, itu tidak ada tikus, kosong.
tidak ada apa-apa. Atau mungkin tikusnya sudah kabur. Itu yang menjadi pertanyaan buat Eren pribadi. Ketika Eren disuruh menunggu sebentar di tangga, kan tangganya begini nih, bukan tangga yang satu begini, bukan tangganya begini. Lalu Abang Eren yang bernama Abang Kiko suruh menunggu di situ. Sebentar ya, tunggu dulu. Abang Kiko ini ternyata mengambil garam kasar atau garam krosok di dapur untuk memberikan kepada Eren. Bro, coba deh bro, dia bilang. Ini lempar ke tempat yang berisik tadi. Karena Eren merasa heran ketika dicek di atas itu tidak ada apa-apa, tikus ataupun apa, dan tidak tercium aroma bau tai tikus sedikit pun. Itu yang sangat tidak masuk akal juga. Setelah itu diambil garam, dilemparlah dengan membaca doa ke tempat sekiranya tempat bunyi tersebut. Lalu setelah dilempar dengan membaca doa, hilanglah bunyi-bunyian tersebut. Nah, akhirnya mereka turun lagi, kembaliin tangga ke tempatnya di rumah samping. Tapi tidak lama bunyi itu datang kembali, krek 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 di langit-langit rumah. Karena abangnya Eren ini mengerti dengan hal-hal yang seperti itu, akhirnya abang Eren mengambil garam, membaca doa dengan yakin dan sungguh-sungguh. Akhirnya abang Eren keluar rumah dan melemparkan beberapa lemparan garam ke atas rumah. Lalu setelah itu hilang suara tersebut. Dan itu yang membuat Eren bingung. Kenapa bisa ada suara itu? Kalau misalnya dipikir tikus itu hal yang wajar, tapi mana mungkin tikus selama itu di satu tempat gitu. Sedangkan dia kalau melihat manusia saja takut. Itu adalah hal yang di luar logika atau di luar nalarnya Eren. Lalu Eren bertanya kepada abangnya, yaitu Kiko, "Bang, ini kenapa ya bisa ada kayak gini?" Karena penasaran Eren. Lalu abangnya menjawab, kalau kita atau tamu dari luar ke tempat-tempat yang nggak pernah kita kunjungi, memang terkadang ada aja yang ngikut sampai ke rumah. Itu kata abangnya Eren yang bernama Bang Kiko. Terima kasih yang udah nonton cerita horor hari ini. Buat kalian yang nonton nih, kalau kalian punya cerita horor juga, kalian bisa kirim ke email yang ada di bawah ini. Atau nanti saya tampilkan di deskripsinya ya. Dan buat kalian yang mau berdonasi di channel Omah Wiwin Official juga bisa. Ini saya tulis di sini. Dan nanti saya tampilin juga di deskripsinya ya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kita semua sehat. Yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah. Panjang umur, murah rezeki.
dan semoga saya bisa bercerita lagi di konten cerita horor selanjutnya. Saya Opan Ali Akbar, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video horor lainnya. Oke?